Pernah nggak sih kalian melihat langit malam yang penuh bintang, terus tiba-tiba ada pertanyaan iseng muncul di kepala? Apa benar kita ini satu-satunya makhluk hidup di alam semesta yang super luas ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar kayak di film-film fiksi ilmiah, tapi serius, ini salah satu pertanyaan terbesar yang lagi coba dijawab sama para ilmuwan dan filsuf. Saya akan ajak kalian mengupas misteri ini bareng-bareng. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menjelajah jagat raya yang penuh teka-teki. Sejak ribuan tahun lalu, sebelum manusia punya teleskop canggih, orang-orang udah mikirin soal alien. Filsuf Yunani kuno seperti Epicurus bahkan pernah menulis kalau ada dunia lain yang dihuni makhluk hidup. Ide ini nggak pernah padam, malah makin berkembang. Dari mitos kuno, cerita UFO, sampai dugaan ada peradaban super maju di luar angkasa. Rasa penasaran ini wajar banget, karena alam semesta luasnya bener-bener nggak masuk akal. Galaksi Bima Sakti, kita aja diperkirakan punya ratusan miliar bintang, dan itu baru satu galaksi dari triliunan yang ada. Dengan angka sebanyak itu, kemungkinan ada planet mirip bumi yang bisa dihuni jelas terasa bukan nol. Faktanya, sampai hari ini, para astronom udah menemukan ribuan eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang selain matahari. Dan menariknya, beberapa di antaranya ditemukan berada di zona layak huni, atau habitable zone. Zona ini adalah area di sekitar bintang dengan suhu yang memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Air cair dipandang sebagai salah satu syarat utama kehidupan, setidaknya untuk kehidupan seperti di bumi. Dengan teleskop super canggih seperti James Webb, ilmuwan bahkan bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh itu, mencari tanda gas seperti oksigen atau metana yang bisa jadi sinyal adanya kehidupan. Tapi, kalau peluangnya besar, kenapa sampai sekarang kita belum nemuin bukti alien sama sekali? Nah, disinilah muncul pertanyaan besar yang disebut paradoks Fermi. Namanya diambil dari fisikawan Enrico Fermi yang bertanya, kalau banyak peradaban maju di luar sana, kenapa kita belum melihat jejak mereka? Jawaban atas paradoks ini masih jadi misteri, dan banyak teori lahir karenanya. Salah satu yang terkenal adalah konsep great filter atau filter hebat. Teori ini bilang bahwa ada tahapan evolusi kehidupan yang super sulit dilalui, sehingga sebagian besar peradaban gagal mencapai level antar bintang. Bisa jadi kehidupan itu sendiri jarang muncul, atau mungkin banyak peradaban musnah lebih dulu, entah karena perang nuklir, perubahan iklim, atau teknologi yang lepas kendali. Kalau teori ini benar, bisa jadi manusia sedang menghadapi filter hebatnya sendiri dan belum tentu bisa lolos. Meski terdengar agak suram, ada juga teori yang lebih optimis, namanya Zoo Hypothesis. Teori ini bilang, mungkin alien itu ada, bahkan mereka tahu kita ada, tapi mereka sengaja nggak menghubungi kita. Kenapa? Karena mereka memperlakukan kita seperti hewan di kebun binatang, diamati dari jauh tanpa intervensi, supaya kita bisa berkembang alami. Coba bayangin, kalau besok ada alien mendarat, peradaban kita pasti berubah drastis. Dan belum tentu perubahan itu baik buat kita. Ada juga yang berpendapat, kalau peradaban lain mungkin bentuknya sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Mungkin mereka nggak pakai komunikasi radio, atau mungkin eksistensinya ada di dimensi lain yang nggak bisa kita deteksi. Selain itu, jangan lupa kalau alam semesta ini terlalu luas. Sinyal radio paling awal dari bumi baru menjangkau jarak sekitar 100 tahun cahaya. Jadi, kalau ada alien di galaksi lain, bisa aja pesan, halo kita baru sampai ke mereka puluhan ribu tahun lagi. Sebaliknya, mungkin sinyal mereka juga belum sampai ke kita. Dan tentu, ada kemungkinan yang lebih ekstrem. Kita memang benar-benar sendirian. Kehidupan kompleks yang sadar diri dan bisa membangun peradaban mungkin adalah anomali super langka. Kalau itu benar, berarti kita ini istimewa banget. Dan justru karena langka, kita punya tanggung jawab besar menjaga planet dan peradaban kita, supaya nggak musnah sia-sia. Jadi, balik ke pertanyaan awal. Apa kita sendirian di alam semesta? Jawabannya masih misteri. Kita belum tahu, tapi justru karena belum tahu, pencarian ini jadi seru. Para ilmuwan terus mencari, terus meneliti, dan terus bertanya. Karena pada akhirnya, pencarian kehidupan di luar bumi bukan cuma soal alien, tapi juga soal memahami siapa kita dan apa arti keberadaan kita di jagat raya. Nah, menurut kalian, kita ini sendirian atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, share biar makin banyak yang mikir bareng soal misteri alam semesta, dan tentu saja subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya.